Selain mengaji juga ada beberapa kegiatan, jadi tidak hanya membaca, tapi kita juga akan berusaha untuk memahami apa isi dari Al-Quran. Kita mengkaji apa makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang kita mengadakan sebuah kegiatan yang namanya kalkulus. Nah, kalkulus itu sebuah singkatan kajian Al-Quran ala Ustadz. Nah, kita mengambil satu tempat di masjid, lalu kemudian kita mengundang para odager, lalu kemudian kita mengundang salah seorang narasumber Ustadz yang mengkaji. Maaf diganggu mengajinya sebentar. Nah, ini kita kan mengaji di ruangan terbuka, apalagi ini di halte. Perbedaannya dengan mengaji di rumah setelah sholat yang lebih hening gitu, ada kesulitan tersendiri mungkin? Mungkin untuk pertama-tama kita ada kesulitan ya, seperti malu untuk mengaji di depan umum. Tetapi kita di sini kita niatkan untuk mensiarkan Al-Quran gitu, bahwa mengaji tidak harus di rumah, tidak harus di masjid, tapi di jalan juga bisa, di bis juga bisa, sambil menunggu juga bisa. Oke, kalau begitu terima kasih. Silahkan dilanjut lagi mengajinya. Pemirsa, saya udah ngobrol-ngobrol sama Ikhwan dari Odoj. Sekarang saya mau balik lagi ke sebelah. Kalau tadi pemirsa, kita udah ngobrol-ngobrol, juga udah keliling-keliling sama teman-teman dari Odoj. Sekarang saya sudah bersama dengan dua orang pengurus dari komunitas One Day One Juice ini. Ada Ustadz Ikhwan dan juga ada Mas Andri ya. Nah, Ustadz dan Mas Andri, boleh cerita sedikit ide awalnya didirikan Odoj ini seperti apa? Ya, baik. Bismillah. Jadi One Day One Juice ini terinspirasi dari salah seorang penggagas Odoj. Jadi beliau bernama Bayu Subrata, seorang ustadz di daerah Purwokerto yang tadinya dia sudah mempunyai aktivitas rutin tilawah 1 hari 1 juz. Kemudian dia membuat sebuah buku saku, diajak teman-temannya, dia bagikan buku saku itu, kemudian saling mengingatkan gitu. Itu kalau nggak salah di tahun 2007. Sehingga akhirnya ya terbentuk ada beberapa grup seperti itu. Kemudian di tahun 2009 ada seorang namanya temannya dari Ustadz Bayu Subrata, namanya Pratama Widodo, yang kemudian membuat sebuah akun Facebook, grup di dalam Facebook, kemudian membuat Odoj, membuat fanspage Odoj, dan alhamdulillah saat itu mendapatkan respon yang sangat baik sehingga mencapai 2000-an like dan semakin berkembang. Di tahun 2011 ketika sudah mulai media online dengan BBM, kemudian dibuatlah grup BBM, semakin berkembang lagi. Di 2013 ketika sudah mulai ada media WhatsApp, nah mulailah bentuk grup WhatsApp yang saat itu diinisiasi oleh salah seorang alumni dari Rumah Quran. Dari sejak berdirinya itu sudah berapa banyak sih Ustaz jumlah dari anggota komunitas ini? Alhamdulillah pada saat grand launching itu kita karena euforia masyarakat yang begitu sangat antusias, sehingga saat itu sudah hampir mencapai 100.000 odojer. Wow, 100.000. Dan setelah grand launching makin meningkat, alhamdulillah saat ini yang terdata di kami ada 123.000 dojers, dan itu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia seperti ada Hong Kong, di Qatar, di Malaysia, Australia juga, dan banyak negara-negara yang membentuk grup-grup ini. Selain mengaji Ustadz, ada kegiatan lain mungkin dari teman-teman Odoj ini di bidang lain? Ya, selain mengaji juga ada beberapa kegiatan.
Jadi tidak hanya membaca, tapi kita juga akan berusaha untuk memahami apa isi dari Al-Quran. Kita mengkaji apa makna dari ayat-ayat Al-Quran. Kadang kita mengadakan sebuah kegiatan yang namanya kalkulus. Nah, kalkulus itu sebuah singkatan kajian Al-Quran ala Ustadz. Nah, kita mengambil satu tempat di masjid, lalu kemudian kita mengundang para odojer, lalu kemudian kita mengundang salah seorang narasumber Ustadz yang mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran. Ini rutin kita adakan setiap bulan. Kalau di Jakarta kita ambil tempat di Masjid Abu Bakar di Cawang. Kalau di daerah juga mereka serentak mengadakan juga setiap bulannya. Dan kita punya target insya Allah ya di tahun 2017 nanti, mudah-mudahan insya Allah doakan semua mohon bantuan support, insya Allah mencapai 1 juta odojer di seluruh dunia, insya Allah. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Ustadz. Saya udah dapat informasi banyak tentang komunitas ini. Dan untuk pemirsa di rumah, saya setelah ini akan lihat juga kegiatan lain dari teman-teman Odojers. Jangan kemana-mana, tetap di komunitas.com. Apa kabar saudaraku? Kegiatan komunitas One Day One Juice tidak hanya seputar mengaji saja. Seperti sekarang nih, teman-teman Odojers sedang mengadakan acara futsal. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai kegiatan olahraga komunitas Odoj. Selain menyehatkan, juga dapat membina persaudaraan dengan sahabat muslimin lainnya di luar Odoj. Banyak juga loh teman-teman media massa Islami maupun LSM Islami yang ikut mendukung acara ini. Assalamualaikum pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan komunitas One Day One Juice dan juga sudah bersama dengan ketua pelaksana dari Futsal Odoj, yaitu Mas Usaid. Iya. Mas Usaid tadi juga ikut main ya? Iya, sebentar tadi membantu. Tadi saya lihat kakinya kayaknya kesel ya. Oke, Mas Usaid bisa cerita nggak tentang event ini sendiri? Ini event tahunan kah atau memang rutin diadain? Iya, jadi ini event Odoj pertama kali untuk futsal. Kemudian kita mengadakannya kurang lebih sekitar 3 tahun sekali karena ini event pertama kali. Kemudian nanti akan diadakan 3 tahun kemudian. Oh, lumayan jauh ya jaraknya. Untuk pesertanya di futsal kali ini ada berapa tim? Futsal kali ini kita diikuti oleh 24 tim. 24 Kita diikuti oleh 24 tim dari berbagai Indonesia. Rencananya memang kita pertama ini adalah ajang silaturahim antar Odojers se-Indonesia. Odojers se-Indonesia. Namun memang karena ini yang pertama, jadi belum banyak korprov atau provisi-provisi di daerah yang bisa bergabung dengan kita. Jadi baru saat ini yang paling jauh dari Kalimantan Barat, ya. Iya, betul. Nah, dengan peserta yang 24 tim ini persiapannya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi kita memang futsal ini memang pertama antar usia dari mulai 17 tahun ke atas, kemudian lintas profesi juga. Lintas profesi, karena yang hadir di sini betul. Dari berbagai macam profesi juga lintas daerah. Jadi memang di Odoj ini kita bertemu bertatap muka itu mungkin hanya sesekali. Banyak bertemu dengan lewat WhatsApp. Jadi memang persiapannya ya seperti itulah. Okay. Jadi dengan online, kemudian beberapa kali kita bertemu dengan rapat offline atau bertemu langsung memang tidak banyak. Kebanyakan memang dari online. Ya, online ya. Nah, untuk mempersiapkan event ini butuh persiapan waktu berapa lama? Untuk pertama kali kita pembentukan panitia itu mulai September tahun kemarin. Iya, cukup lama dari September sampai dimulainya itu Mei ini dengan beberapa pastinya banyak kendala gitu dengan kepanitiaan yang karena kan jangka waktunya cukup lama. Pasti ada yang mulai bosen dan mempertanyakan sebenarnya itu futsalnya jadi atau enggak. Iya, tapi alhamdulillah dengan begitu banyaknya kendala kita mampu menghadapi dan buktinya sekarang Sukses ya? Sukses insya Allah sampai besok hari terakhir. Amin, semoga lancar semua sampai besok. Selain futsal di Odoj kurang lebih ada MAI, ada apa namanya komunitas naik gunung, kemudian bersepeda dan lain sebagainya. Oh, banyak aktivitas fisik juga ya. Oke, terima kasih kalau gitu teman-teman dari Odoj. Sekarang kita bisa nonton lagi ya. Tapi sebelumnya pemirsa, teman-teman dari Odoj ini ada yel-yel untuk event ini. Oke. Futsal Odoj, Girls Sport Gallery. Allahu Akbar. Yeay.
Nah, di tengah serunya main futsal, saat waktu zuhur tiba, seluruh peserta pun bersiap-siap sholat berjamaah di tengah lapangan futsal. Bagaimana pemirsa komunitas.com? One Day One Juice sangat bermanfaat dan menginspirasi kan?